Tapi Anda tetap adalah saudara sebangsa setanah air. Kita ketemu masih bisa kopi bareng kok. Nggak ada permusuhan. Itu aja. Selesai kok ini urusannya bang. Tentukan sikap aja, nggak ada masalah. Atau kalau Anda ambil jalan tengahnya boleh. Kasih saya waktu 1 kali 24 jam untuk berpikir, yang nggak ada masalah. Saya mau mencabut. Saya mau mencabut. Karena ini menyangkut gini loh bang. Kenapa umat Islam marah ke abang? Anda datang menangis-nangis, Bang Juma menjadi korban mensyahadatkan Anda. Tahu sendiri Bang Juma adalah panglima kami, adik saya sendiri, dia adalah panutan, panglima apologet Islam Indonesia. Tapi sesudah itu abang bergerilya di tempat lain. Artinya apa? Semua pendukung Bang Juma kecewa kepada Anda. Kalau Bang Juma mungkin bisa maklumi, tapi pendukung nggak bisa ditahan bang. Mereka bebas. Nah untuk itulah supaya tidak ada kemeluk, tidak ada polemik, tidak ada fitnah. Kasihan pendukung ini menyalahkan kedua belah pihak. Bang Juma kok terlalu mudah di-framing, terlalu mudah menerima, dimodus-moduskan kan gitu. Nah untuk itu abang, kalau memang abang ini nggak mau mengambil sikap, bisa nggak abang berjanji 1 kali 24 jam? Insya Allah saya akan menentukan sikap. Saya di Kristen atau saya syahadat ulang. Setuju ya teman-teman? Bagaimana? Ini ambil jalan tengahnya nih. Setuju Bang Andi, benar. Ya, karena selama ini setuju. Karena selama ini kan itu tanda tanya kita itu kan Bang Andi kan. Ke Bang Al KTP itu. Silakan Bang Al KTP. Baik, makasih banyak Bang Andi. Ya, jujur Bang Andi mengerti ya. Memang saya belum bisa jawab sekarang Bang Andi. Saya minta waktu aja. Karena selama ini sampai tengah malam bahkan sampai subuh saya tuh mendalami kedua agama. Buktinya pernah saya tuh sampai subuh di ruang komal inspirasi dengan Bang Inspirasi Kehidupan. Pernah saya buktikan bahwa saya sampai subuh. Jadi saya masih minta waktu untuk menjawab ya Bang. Karena sampai saat ini saya masih mencari kebenaran itu. Tujuan saya masuk di Komal itu bukan untuk ini, tapi untuk mencari kebenaran itu aja tuh. Saya minta waktu aja. Terima kasih untuk semuanya, Bang Andi. Oleh pertegas, Anda sebenarnya ini tujuan ke Edis itu apa sih? Sering ngobrol sama Edis, tujuannya apa? Mencari ilmu kah atau ingin berkongsi sama Edis atau satu aliran atau satu tujuan bahwa Edis kan termasuk penista ya? Ingin berguru sama Edis atau ingin masuk bahwa saya ingin juga sama Edis menista Islam? Yang mana yang Anda pegang di sana? Saya ralat dulu Bang Andi. Tadi kan Bang Andi katakan sering berbincang dengan Bang Edis. Jujur saya sekali aja. Silakan tanya Bang Edis atau mungkin cari videonya. Hanya sekali yang dulu pertama sekali saya masuk di Komal Bang Edis. Setelah itu tidak pernah saya masuk. Tapi saya mau nyimak pernah, nyimak pernah waktu dia sama Ustadz siapa? Berdebat sama Ustadz Wafi kalau nggak salah. Itu saya nyimak, saya ikutin. Tapi kalau saya masuk berdebat ngobrol dengan Bang Edis 2 kali, maaf 2 kali Bang. Pertama yang di mobil waktu saya lagi ini di luar, ketiga saya di kamar. Yang kedua di kamar. Waktu dia bilang dia mengundang saya untuk berbicara, ya 2 kali Bang Andi, mohon maaf 2 kali aja. Setelah itu nggak pernah lagi. Apa sih menurut Anda Edis itu? Menurut Anda apa gitu? Punya ilmu? Menurut Anda nih, saya minta pendapat. Anda kan bisa berpendapat dong terhadap orang lain. Menurut Anda Edis seperti apa? Kalau menurut saya nyimak, saya nonton dia itu kalau dia lagi berdebat sama kayak Ustadz Wafi. Sampai selesai saya ikutin Bang. Di situ saya cari kebenaran. Karena kan kedua belah pihak kalau nggak percaya coba lihat video, ada pernah berdebat sama sama Ustadz Wafi itu. Pernah. Bahkan berkali-kali itu. Itu saya nonton terus. Bang. Dan tujuan saya nonton itu hanya untuk mendengar dari Bang Ustadz Wafi, mendengar dari pendapat dan komentar apa? Pendapat Anda menonton itu, pendapat dan komentar Anda? Kalau pendapat pribadi saya, jujur ya, kelemahan Bang Edis memang satu, dia nggak bisa secara utuh menguasai itu Al-Quran. Karena bagi saya
menguasai Al-Quran itu berarti harus mengerti bahasa bacanya ayat Al-Quran gitu loh, pakai bahasa Arab itu harus memang wajib, itu harus tahu, itu kekurangan dia. Jadi kalau untuk dia bernarasi kan makanya bisa dipatahkan kadang sama Ustadz Wafi karena dia karena argumen karena memang belum bisa berbahasa Arab itu. Jadi itu kekurangan dia kalau saya lihat. Oke. Antum Anda tahu edisi itu Kristen model apa? Denomnya apa? Tahu nggak? Kalau Bang Edi itu nggak pernah saya selidiki Bang. Saya tahunya dia Oke, tuh saya kasih kirim tahu. video sama abang saya yang kirim Saya kasih video. tahu. Saya kasih tahu aja Bang. Bukan hari ini aja kita kenal Edis. Mulai dari grup WA sampai di Zoom sampai di sini. Dia itu tidak ada apa-apanya tentang Al-Quran, nggak bisa baca. Satu. Kedua itu denomnya aneh. Dia tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi Kristen di luar sana yang mendukung Edis itu tidak sama dengan Tuhan Anda. Kalau Pak Al-KTP masih Kristen menuhankan Yesus, Anda beda Tuhan dengan Edis. Itu saya kasih tahu kepada Anda gitu ya. Tapi kami nggak larang mau Anda tidur bareng, mau Anda donasi ke dia ya monggo saja. Itu hak Anda gitu. Yang penting adalah sampean ini belum bisa mengambil sikap. Saya sayangkan banget Bang. Saya sayangkan banget hari ini. Telah mengecewakan adik saya, mengecewakan Panglima Apologet Islam Indonesia. Anda datang nangis-nangis minta disyahadatkan. Ternyata habis itu menimbulkan polemik yang banyak menimbulkan dosa gara-gara Anda. Biasanya orang kalau sudah syahadat itu berjamaah terus menghubungi kita, apa keluhannya, perlu kita bantu karena ada zakat 2,5% untuk Anda. Apakah dari sunat atau seperti apa? Tapi habis ini Anda bergerilya kemana-mana, itu yang saya sayangkan. Saya telepon di blok. Jadi saya tidak mengomentari lagi gitu. Kebetulan hari ini kita ketemu, tapi nggak ada juga keputusan. Jadi untuk sementara kalau boleh berpendapat, ya Anda memframing Bang Juma, Anda memframing kita semua, Anda mengecewakan kita semua. Semoga Kristen-Kristen di luar sana, inilah tampilan Al-KTP. Mualaf atau syahadat hanya berpura-pura, keputusan sementara. Ini bukan salah kami. Oh, tidak pura-pura Tapi- Bang Andi. Gimana? Saya tidak berpura-pura. Kalau tidak berpura-pura Hanya saya berarti minta Anda serius waktu. dong. Iya, saya masih pelajari Bang Andi. Kalau untuk berpura-pura saya nggak ada. Saya sudah bilang tadi 7 keturunan. Kalau saya memang punya niat seperti itu, saya berani bersumpah saya nggak selamat. Benar, saya nggak akan selamat. Sial untuk menabrak mau ditabrak mobil, mau mati karena ini. Saya siap terima itu kalau betul memang saya punya niat seperti yang di apa oleh teman-teman. Tapi jujur saya tidak salahkan juga ya karena memang. Tapi kalau kesalahan boleh dari saya tanya juga. Bang, apa sih yang mendorong Abang dulu itu? Apa yang mendorong Anda dulu itu datang ke Banjuma untuk minta disyahadatkan? Apakah kemauan sendiri atau memang ada orang yang menyetir Anda silahkan mempermainkan? Ada modus nggak sih atau memang murni dalam hati Bang? Waktu Anda mau syahadat sama Banjuma itu bisa dijelaskan? Oh. Waktu mau syahadat sama Bang Juma, itu saksinya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu dari hati saya. Karena apa? Satu hal yang kuat, yang bagus dari Bang Juma itu yang bagi kami orang Kristen itu patah di situ, mau tahu nggak Bang? Yang bikin orang Kristen itu tergoyang iman itu satu aja kata-katanya Bang. Kalau saya kasih tahu rahasianya ya. Bang Juma mengatakan bahwa hanya umat Muslim yang memuliakan Yesus dan Maria, Siti Maryam. Itu sangat kuat kata-kata itu Bang. Karena kami sangat memuliakan Yesus. Jadi begitu Bang Juma mengatakan kami saja umat Muslim ini yang memuliakan Yesus. Kami tidak memalukan dia, tidak membuat dia malu. Kami sangat memuliakan Nabi Isa yaitu Yesus dengan Bunda Maria. Itu yang membuat saya tuh mualaf Bang Andi. Terima kasih. Ya udah saya kembalikan ke host. Di-cut di bawah. Lanjut host. Ya saya nggak bisa lagi apa-apa. Saya masih ada pertanyaan sih sebenarnya untuk supaya clear and clear, tapi mungkin terlalu banyak suaraku sehingga mengganggu netizen di bawah. Silakan host. Makasih. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja Bang Andi. Saya izin pamit Bang Andi ya semuanya. Bang Hos.
Iya, 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 Bang iya, Juma. iya. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang. Tunggu Bang Jumat Tapi dulu yang- satu Ron. Panggil Bang Jumat dulu. Saya rasa monitor kok. Tapi ada satu ending perkataan yang dikatakan oleh Bang Handi tadi Oh, pura-pura izin dia dulu nggak Bang. mau. Bang Jumat Iya. udah datang. Iya, iya, lanjut. Assalamualaikum Lanjut Bang Zuma. Iya, teman-teman sekalian. Masih lanjut ternyata ya. Masih lanjut. Silakan. Masih Ini loh, lanjut. Bang Juma. ini loh tadi saya pertegas Bang Jumat kepada dia bahwa apa motivasinya dulu Anda datang menangis untuk disyaratkan Bang Jumat, motivasinya apa? Jawabannya belum jelas. Terus pertanyaan yang paling tidak dijawab adalah hari ini kamu mau mencabut dulu syahadatnya atau ingin tetap menjadi seorang Islam? Atau pertanyaan yang paling gampang tadi, kamu sekarang ini beriman atau kafir? Diberi minta waktu 1 kali 24 jam menjawab. Itu Bang Jumat kira-kira. Boleh saya tambahin dikit Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang Juma. Saya mau bertanya, seandainya di mulut saya berkata, ya saya sudah Kristen, tapi saya tidak beribadah ke gereja, tidak melaksanakannya. Saya hanya mengatakan di mulut karena faktor dan lain sebagainya. Tetapi malah saya itu tetap sholat walaupun tidak seperti dulu. Saya hanya cuma kadang maghrib, kadang isya, kadang sekali-kali. Apakah itu sudah tergolong saya mencabut syahadat seperti yang diminta Bang Andi tadi? Itu Bang Juma, makasih. Ya, sebenarnya Islam, Muslim, dan saudara-saudara di luar Islam itu dilihat dari perilaku. Karena Islam itu ketika bertauhid tidak hanya ungkapan mulut saja, tetapi harus diimplementasikan dengan perbuatan, dan perbuatan ini harus diikhlaskan dengan hati. Itu Islam itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Islam, tetapi kemudian dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dia jatuh-jatuhnya mendekati kemunafikan. Sebaliknya, ada orang mengaku kafir, tetapi menjalankan syariat Islam, juga itu menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena persaksian itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tak ada lagi yang kita peduli yang lain. Semata-mata Allah. Kita berjalan Allah. Kita duduk Allah. Kita baring Allah. Kita bekerja Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersaksi. Itulah indahnya di Islam. Di Islam itu, Bung, tidak seperti agama lain. Mereka mencari Tuhan, mencari objek Tuhan. Kalau di Islam kagak. Karena Allah membaca hati. Allah mengerti, Allah paham kemudian apa yang tertulis di dalam hati manusia. Al-Quran menarasikan itu. Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, kalau hati ini benar-benar beriman kepada Allah, maka jasad ini akan terpanggil untuk melangkah kepada ketaatan untuk beribadah. Jadi cerminan hati dalam Islam dapat terlihat dari perilaku manusia. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Walaqad khalaqnal insan. Jadi manusia yang sadar akan kesaksiannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dimanapun dia berada, dia tahu bahwa dia sadar. Dia menjadi saksi bahwa ketukan-ketukan, luapan-luapan, bisikan-bisikan, ocehan-ocehan, keluhan-keluhan, curhatan-curhatan yang muncul di hatinya, itu didengarkan oleh Allah. Anallahu as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kalau mulut berbicara saya bersyahadat, tetapi perbuatan tidak mencerminkan syahadat itu, jatuhnya kepada kemunafikan. Keluar dari kemunafikan, jatuhnya kepada
kezoliman. Orang zolim sudah tahu Islam itu betul, sudah tahu imannya yang dulu itu salah, tetapi dia tetap saja kemudian tidak taat kepada ajaran Islam, maka dia jatuhnya zalim. Zalim itu apa? Mencelakai diri sendiri. Makanya umat Islam ini adalah perbuatan yang sangat-sangat umat Islam itu minta kepada Allah agar tidak masuk ke dalam golongan itu. Makanya setiap kami sholat, apa yang kami katakan? Waladdallin. Itu bukan dari kelompok orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Orang yang zalim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Kami umat Islam setiap ibadah minta ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepadanya, dan minta dilindungi agar jangan diberikan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang yang sesat, yaitu orang yang zalim. Orang yang zalim sudah tahu kebenaran, aspek Al-Qur'annya menguraikan, aspek Bibalnya juga menguraikan, tapi tetap saja dalam keadaan seperti itu kawan, maka itu zalim. Dan orang zalim itu tempatnya di neraka. Itu zalim itu. Ini sama halnya ketika Anda berbicara, Bang Suma, bolehkah tidak saya mengaku bahwa bara api itu panas, tetapi saya tetap aja pegang setiap saat, boleh enggak? Itu zalim. Itu zalim namanya. Jadi ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka persaksian itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau mulut mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian perintahnya salat, aqimis shalah, tapi kita tidak menguliakan salat, berarti kita ingkar terhadap kesaksian. Saya bersaksi bahwa ketika saya makan, saya kenyang dan tidak lapar. Anda sudah lapar, tapi Anda tidak makan, berarti Anda menyalahi saksi. Seperti itu kawan. Jadi di Islam itu tak ada abu-abu. Makanya disebut Muslim orang Islam itu. Apa itu Muslim? Orang yang berserah diri kepada aturan mainnya pencipta langit dan bumi. Itu Muslim. Orang tua memberi aturan. Kenapa orang tua memberi aturan? Supaya anak-anaknya tidak celaka, supaya anak-anaknya tahu yang baik, tahu yang buruk, mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak harus. Kalau orang tua kita saja yang tidak memiliki sifat maha kasih memberikan aturan kepada kita, apatah lagi Allah yang maha kasih pasti memberikan aturan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita yatim di atas muka bumi ini, nggak mungkin. Tuhan pasti memberikan petunjuk. Ini loh petunjuk, aku utus pada zaman Musa, nabiku Musa. Ku utus pada zamannya nabiku Isa, aku utus Isa. Zaman akhir, aku utus nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ya untuk Anda, untuk saya, untuk mereka. Itu. Tapi kalau Anda mengatakan bagaimana Bang Suma? Saya mengatakan diri saya ini murtad, tapi saya masih beribadah. Itu namanya zalim. Gak boleh abu-abu kawan. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ada. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Tidak ada paksaan. Jadi jangan oleh karena Bang Suma Anda memaksakan untuk beriman. Jangan karena Anda malu kepada manusia Anda kemudian memaksakan diri Anda untuk beriman ke Islam. Jangan. Tapi harus karena Allah. Harus kesadaran sendiri. Ingat Bung, kita datang oleh kehendak Allah. Kita datang tidak pernah negosiasi. Ya Rabb, ya penciptaku, ciptakan aku di tahun ini, di kandungan seorang ibu, dari seorang ayah di tahun ini, pekerjaannya ini, jadikan aku berjenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Tidak pernah kita nego.
Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku Tuhan menghendaki apapun jadi. Saya mau berkehendak kau lahir tahun sekian, laki-laki dari seorang wanita bernama ini, dari bapaknya sekian. Saya mau, tak ada negosiasi. Kun fayakun, seketika jadi. Lalu kemudian kita ingin ingkar kepada beliau yang telah menciptakan kita. Hanya gara-gara kita disuruh sujud, kita nggak mau sujud. Padahal dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa surga? Karena tak ada larangan. Semuanya halal, tak ada yang haram. Dia jadikan surga kehidupan sementara ini. Sementara orang beriman, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang menundukkan, memenjarakan jasadnya demi untuk memuaskan dirinya nanti di hari kebangkitan. Menjadikan dunia ini sebagai penjara. Mau makan ini, ada dalilnya, haram. Mau minum ini, ada dalilnya, haram. Mau tidur, ada dalilnya, bangun, sholat. Orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan namanya kafir. Orang yang tidak mau diatur orang tuanya anak durhaka. Itu intinya. Nah, kalau saudara-saudara tidak ingin diatur oleh pencipta langit dan bumi, masuk ke agama Kristen. Masuk. Tak ada pencipta mengatakan tak ada pencipta mengatakan ibadah hari Minggu, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan sembah anakku Yesus, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan ikuti Paulus, tak ada. Imani perjanjian baru, tak ada. Aturan-aturan yang muncul dalam Kristen itu aturan yang dibuat-buat sendiri. Bukan firman Tuhan. Orang Kristen mana yang mau mengaku Lukas itu nabi? Enggak. Paulus itu nabi? Enggak. Markus itu nabi? Enggak, tak ada. Lalu dari mana aturan-aturan main di Kristen? Dari orang-orang tadi. Penyesat-penyesat yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukan nabi diikutin, bukan rasul. Bukan nabi diikutin, tapi dianggap rasul. Sedangkan rasul itu adalah seibarat sarjana. Nabi itu adalah SMA. Tidak ada sarjana tanpa SMA. Tidak ada rasul tanpa melalui tangga nabi. Yang disebut nabi yang menerima firman dari Allah. Yang disebut rasul adalah nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan firman yang diterima untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu rasul. Rasul itu level tinggi. Tapi anehnya orang Kristen tak mau mengakui kalau Paulus itu nabi, tapi rasul dia. Bagaimana Anda bisa mengakui Bang Suma sarjana kalau Anda tidak mengakui Bang Suma tamat SMA? Itu gila. Nabi bilangan 12 nomor 6. Jika Anda di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka dan berkata kepada mereka melalui penglihatan dan juga mimpi. Jadi kalau Lukas menulis, Paulus menulis, bukan nabi dia, berarti dia bukan menerima penglihatan dan juga bukan mimpi. Lalu apa? Angan-angan berarti. Angan-angan berarti. Makanya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Bible. Tidak pernah. Jadikan saya data, saudara-saudaraku Kristen. Tidak ada Yesus memberikan legitimasi. Jadi kalau dikatakan mereka ini adalah rasul, sudah pasti nabi. Itulah nabi palsu yang tidak mau kemudian menerima titel itu. Kenapa? Karena mereka orang ini tidak pernah menerima wahyu dari langit. Mereka hanya menerima hasil kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Kalau Paulus spesial, dia menerima kesaksian dari Kristus yang datang kepadanya. Kembali lagi ke situ tadi. Jadi sekali lagi kawan, ketika masuk Islam bersyahadat, bukan hanya di mulut. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Salat lewat, puasa lewat, mandi junub lewat. Itu kesaksian palsu, namanya munafik. Tapi keadaan yang Anda alami saat ini, jangankan Anda saudara, jangankan Anda, memang berat.
Berat sekali. Berat. Sama seperti mohon maaf, 1000 maaf. Sama seperti orang yang lahir dalam keadaan ada kelainan seks. Bagi kita, orang yang suka kepada sesama jenis, itu aib. Tapi bagi mereka itu adalah jihad. Ketika mereka mampu kemudian melawan jihad itu, beruntunglah mereka. Karena Tuhan memberikan medan untuk berjihad. Apa jihad mereka orang-orang ini? Mengalahkan syahwatnya supaya tidak diperturutkan. Mati mereka dalam memperjuangkan itu, syahid. Jadi jangan anggap sepele mereka. Orang-orang yang berjuang kemudian, jangan dianggap sepele. Berjuang melawan kemudian hawa nafsu syahwat, berjuang kemudian dalam kebimbangan menuju kepada Allah. Jangan dihinakan, jangan disudutkan. Berikan ruang biar dia berpikir. Itu jihadnya mereka. Kecuali dalam kepura-puraan, dalam kesengajaan, misi terselubung, ada niat yang tidak bagus. Tapi selama dia masih bingung antara ke Islam dan Kristen, biarkan, itu jihad. Itu jihad, itu perjuangan. Perjuangan. Jangankan mereka yang kemudian, yang tadinya sudah Kristen dari lahir, berpuluh tahun dia makan babi, makan anjing, makanan yang diharamkan, tetapi mereka suka menyembah kepada makhluk selain daripada Allah. Orang Islam dari lahir aja pun masih hari ini banyak yang tidak sholat. Banyak yang ente. Suka-suka gue, yang penting gue Islam. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita menyudutkan orang-orang yang tadi bersyahadat, lalu kemudian berleha-leha. Terkecuali mereka melakukan kemudian balik menghadapi Islam dengan penistaan, penghujatan, penghinaan, berkongkol melakukan perlawanan terhadap akidah Islam. Baru kita tidak beri ruang dia orang-orang kayak begini. Karena Al-Quran mengatakan, illalladzina zalamu minhum. Tapi kalau orang itu masih mau belajar, masih mau mencari, silakan. Silakan, mereka sedang berjihad. Dalam arti kata tanda petik ya, mereka sementara memperjuangkan keselamatan mereka. Rangkul, selamatkan semampu kita. Lain cerita kalau dia sudah balik menghadang, menertawakan, menistakan, menghina Rasulullah, menghina Allah, maka katakan kepada mereka, Salome satu lubang rame-rame. Tapi selama mereka masih tergugah hatinya, apalagi sampai dia mengatakan, aku merasa kehilangan. Dulu aku mendengarkan sholat, azan, hatiku menangis. Tapi sekarang enggak. Aku merasa kehilangan, ada mutiara berlian yang hilang pada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Jarang-jarang orang bisa merasakan itu. Jarang. Kita umat Islam aja nih. Saya nggak sanggup Bang Juma. Saya pamit, saya nggak sanggup. Ya silakan saudara. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Sama-sama. Kita aja yang umat Islam ini kawan, hari ini beriman, keluar dari masjid, bisa jadi kita maksiat. Kita loh, yang tidak ada makan haram di dalamnya. Orang tua membina kita, orang tua mendidik kita. Setiap relung sanubari yang ada pada diri kita itu selalu Allah, 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 Allah. Tapi ada masa di mana kita jatuh, bukan?